Halo guys, kembali lagi dengan saya Ali Tison. Dengan video kali ini saya akan membahas tentang waris. Jadi dengan judul yang berbeda. Sebelum saya menjelaskan tentang waris, saya akan menerangkan sedikit dari manakah dasar terjadinya waris. Bahwa peralihan hak atas tanah merupakan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Peralihan hak atas tanah dibedakan atas dua jenis, yakni peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT dan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT. Nah, peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT terdiri atas jual beli, imbreng, tukar menukar, pembagian hak bersama, hibah, hak tanggungan, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik, serta waris. Sedangkan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT terdiri atas lelang dan wakaf. Oke guys, tadi sedikit penjelasan ya. Jadi dasar waris itu seperti apa? Nah itu berasal dari peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT. Oke, langsung aja untuk penjelasan waris. Jika seseorang meninggal atau mati, maka segala hak dan kewajiban beralih kepada para ahli warisnya. Jadi di sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, termasuk pemilikan bersama atas tanah yang ditinggalkan pewaris tanpa dikehendaki oleh ahli waris. Karena dengan terjadinya peristiwa hukum berupa kematian pewaris, jadi itu merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum bukan karena suatu perbuatan hukum. Sesuai ketentuan hukum waris, apabila salah seorang pewaris meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris atau ahli-ahli warisnya. Hal tersebut dikenal dengan asas saisin, sebagaimana ditentukan dalam pasal 833 KUH Perdata. Jadi dengan demikian, dengan seseorang, segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya. Asas umum dalam pewarisan tersebut hanya dapat dikesampingkan apabila pewaris pada saat meninggalnya meninggalkan surat wasiat. Untuk membuktikan siapa-siapa menjadi ahli waris pewaris, maka akan dibuat surat keterangan waris atau akta keterangan sebagai ahli waris. Pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria menyatakan, hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Untuk proses pendaftaran tanah atau pemeliharaan data, karena peralihan hak melalui waris sehingga dapat balik nama sertifikat, yaitu yang pertama membuat surat kematian yang dibuat oleh kelurahan. Tetapi jika perkawinan dicatat di catatan sipil, dibuat akta kematian yang dibuat oleh Dinas Dukcapil yang ada di tingkat kota atau kabupaten. Yang kedua, membuat surat tanda bukti ahli waris. Bisa notaril, tetapi jika letak tanah di desa cukup keterangan waris dibuat di kelurahan agar dapat didaftarkan pada kantor pertanahan. Yang ketiga, membayar pajak atau BPHTB waris. Yang keempat, PBB 10 tahun ke belakang. Yang kelima, membalik nama sertifikat ke seluruh ahli waris. Yang keenam ialah jika terhadap lebih dari satu
orang ahli waris, maka dapat membuat APHB di hadapan PPAT. Dan para ahli waris hendak mengakhiri pemilikan bersama yang terikat tersebut, maka mereka dapat melakukan pemisahan dan pembagian warisan dengan membuat akta pemisahan dan pembagian waris pemilik bersama yang terjadi karena pewarisan merupakan pemilikan. Oke, berdasarkan penjelasan tentang waris, maka saya akan menjelaskan tentang hukum waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak. Seperti keluarga, keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yakni hukum adat, disebut hukum waris adat, hukum Islam disebut hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Tidak memiliki hukum adat dan hukum Islam. Hal ini biasanya hanya diberlakukan untuk umat yang bukan beragamakan Islam. Setiap daerah memiliki hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda sesuai dengan sistem adat, budaya, kekerabatan yang mereka anut. Yang pertama yaitu hukum waris Islam. Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Ilmu faraid termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya. Oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan takarannya. Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas. Karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia. Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk laki-laki dan perempuan. Besar dan kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat, disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya yang diberlakukan. Sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia, pengemban hukum undang-undang serta peraturan pemerintah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, sehingga hukum Islam dan hukum adat tidak berlawanan dengan pengembangan hukum di Indonesia. Di dalam hukum waris Islam ada istilah zawil furud. Zawil furud adalah deretan anggota keluarga yang memiliki hak atas peninggalan seorang yang meninggal dunia, yaitu yang pertama laki-laki, yang urutan paling atas adalah kakek atau ayah, ayahnya ayah, kemudian ayah, kemudian anak laki-laki pertama, kemudian cucu laki-laki, anak laki-laki pertama, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki pertama, dan suami dan istri. Untuk perempuan, yang pertama nenek, yang kedua ibu, yang ketiga anak perempuan yang tidak memiliki saudara sedarah laki-laki, yang keempat cucu perempuan dari anak laki-laki yang tidak memiliki saudara sedarah laki-laki, saudara kandung dari pasangan ayah dan ibu, serta istri dan suami. Kemudian untuk penggolongan ahli waris Islam, terdapat 3 golongan ahli waris menurut ajaran bilateral. Golongan pertama yaitu Dzul Faraid, biasa disebut juga sebagai Ashabul Furud atau Zawil Furud. Dzul Faraid ialah ahli waris yang telah mendapat bagian pasti, yang bagian-bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran, surat An-Nisa, atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam, bab ketiga, yang diantaranya yang pertama, anak perempuan yang tidak didampingi laki-laki, kedua ibu,
ketiga ayah dalam hal ada anak, yang keempat duda, yang kelima saudara laki-laki dalam hal kala'ah, yang keenam saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersirkan dalam hal ka'alah. Yang ketujuh saudara perempuan dalam hal kala'alah. Kemudian golongan kedua yaitu zul garabat atau ashabah. Zul garabat ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan. Di antaranya yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan yang di dalamnya yang didampingi laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat saudara laki-laki dalam hal kala'ah, yang kelima saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kala'ah. Kemudian golongan yang ketiga, mawali. Mawali adalah waris pengganti yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mawali ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris, misalnya wasiat dengan pewaris. Pembagian zulfarah ada beberapa, yaitu yang pertama setengah. Artinya anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara seayah ibu, saudara seayah, dan suami jika tanpa anak. Yang kedua seperempat, suami bersama anak atau cucu istri tanpa anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga itu seperdelapan, istri bersama anak atau cucu dan anak laki-laki. Yang kelima itu sepertiga, ibu tanpa ada anak, saudara seibu dua orang atau lebih. Yang keenam, 2/3, anak perempuan, cucu perempuan, dan anak laki-laki, saudara seayah ibu, saudari seayah. Yang terakhir itu 1/6, ibu bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, nenek, saudari seayah bersama saudari seayah ibu, ayah bersama anak atau cucu dan anak laki-laki, yaitu kakek. Kemudian yang waris yang kedua yaitu hukum waris perdata. Hukum waris dalam ilmu hukum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUH Perdata. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Meski demikian, pengertian mengenai hukum waris itu sendiri tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUH Perdata tersebut. Untuk mengetahui pengertian mengenai hukum waris selanjutnya, kita akan coba menilik beberapa pengertian mengenai hukum waris yang diberikan oleh para ahli waris sebagai berikut. Hukum waris Volmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban. Orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Kemudian hukum waris menurut Pitlow adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut pada orang lain. Selain beberapa pengertian tersebut di atas yang saya jelaskan, mengenai hukum waris juga dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam pasal 171 disebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagian masing-masing hukum waris. Perdata ini diberlakukan hanya untuk umat yang beragamakan non-Muslim.
Itu tadi hukum waris perdata. Kemudian hukum waris yang ketiga yaitu hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum lokal suatu daerah ataupun suku yang diberlakukan adat yang sebenarnya ialah adat dan budaya yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi yang masih dipertahankan serta masih berjalan hingga saat ini. Terverifikasi di wilayah tersebut. Hukum waris adat istiadat tetap dipatuhi dan diberlakukan menjadi ketetapan oleh masyarakat. Adanya terlepas asal hukum waris tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Karena itu sudah sepatutnya harus dilaksanakan sehingga menjadi kebiasaan membudaya hingga keturunan berikutnya. Untuk sistem pewaris, sistem keturunan pewaris berasal asal keturunan ayah dan ibu ataupun keduanya. Yang pertama itu sistem individual, setiap ahli waris telah menerima bagiannya masing-masing. Yang kedua sistem kolektif, hukum waris anak tertua laki-laki menerima harta warisan namun tak dapat dibagikan kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak buat memakai ataupun mendapatkan hasil berasal harta tersebut. Jadi ini lebih ke waris adat Batak ya, karena saya sendiri suku Batak. Jadi memang di marga saya atau di suku saya memang laki-laki yang mendapatkan waris ya. Jadi memang ya kalau di hukum waris adat saya pribadi itu tidak dibagikan ke perempuan, jadi hak dari anak keturunan ayah laki-laki. Kemudian saya lanjutkan yang ketiga, sistem mayorat. Harta warisan diturunkan kepada anak tertua laki-laki menjadi pengganti ayah dan ibunya. Jadi dengan catatan apabila tidak memiliki anak laki-laki, maka anak tertua perempuanlah yang diprioritaskan. Oke, baik, itulah penjelasan tentang waris serta hukum waris yang berlaku di Indonesia. Sebagai penutup dari penjelasan tersebut, saya akan mengutip perkataan seorang komedian senior yang mungkin bisa kita jadikan referensi ya di dalam pribadi kita masing-masing. Jadi beliau berbicara seperti ini, nggak ada sejarahnya orang berebut warisan bakal jadi kaya. Tunjukin gua deh, gua mau tanya gurunya. Lu buat dagang bangkrut, lu beliin banda bures, ujung-ujungnya paling habis sama dongdot. Paling ujung-ujungnya otak ngeres, pengen kawin lagi. Pokoknya banyakan yang nyusahin aja. Jadi kesimpulannya mungkin yang bisa saya ambil adalah janganlah pernah berebut yang namanya warisan karena tidak akan pernah bermanfaat dalam hidup kita. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat.